Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya Pak Holil? Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu Indah? Saya juga sehat, alhamdulillah luar biasa. Pak Holil, boleh saya bertanya, apakah Bapak ada waktu hari ini? Boleh. Iya, saya ingin meminta sedikit waktu Bapak untuk melakukan wawancara terkait dengan pengalaman Bapak dalam menghadapi dilema etika di sekolah. Nah, apakah Bapak tidak ada kesibukan? Tentu saja Bu Indah, saya tidak ada kesibukan. Silahkan monggo, mari Iya. kita mulai. Baik Bapak, pertama-tama selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Biasanya saya mengidentifikasi dilema etika. Ada dua nilai yang sama-sama penting, namun bertentangan satu sama yang lain. Misalnya ketika menghadapi kasus disiplin kerja, seorang guru yang hampir purna tugas, Bu Indah, dia juga pernah jadi kepala sekolah, sehingga saya juga menghormati beliau, dan juga dari kontribusi beliau itu yang sudah lama masa baktinya. Nggih. Wah, itu contoh yang sangat nyata Bapak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus seperti itu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya selalu memulai dengan mencari keseimbangan antara dua nilai tersebut. Dalam kasus guru yang hampir purna tugas tersebut, saya pertama-tama berbicara dengan beliau secara langsung untuk memahami situasi dan alasan mengapa beliau itu tidak disiplin. Bagaimana kita bisa tetap menghormati beliau tanpa melanggar aturan yang berlaku. Soalnya saya mengambil keputusan berupaya untuk menemukan titik tengah, seperti memberikan kelonggaran dalam tugas dan tanggung jawab beliau selaku guru di mengajar di kelas 2. Nggih. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak akan lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus dilema etika seperti itu? Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan dialog terbuka dengan pihak yang terkait. Saya juga mendengar baik itu guru-guru yang bersangkutan maupun rekan-rekan sejawatnya. Setelah itu saya melakukan refleksi pribadi untuk menimbang apa yang terbaik dan dari semua pihak yang saya dengar, untuk mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya apa yang perlu saya tindak lanjuti. Baik Bapak, sangat inspiratif sekali. Dari pengalaman Bapak selama ini, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama mungkin komunikasi yang jujur dan transparansi dari beliau. Ada hal yang penting atau efektif ketika semua pihak merasa didengar dan memahami alasan umpan balik keputusan yang diambil. Prosesnya berjalan lebih lancar. Selain itu, pendekatan yang menghormati semua pihak yang sesuai dengan nilai yang terlibat juga yang secara langsung. Baik, betul sekali Bapak ya. Lalu tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Tantangan terbesar saya adalah memastikan bahwasanya keputusan yang saya ambil itu adil dan dimanfaatkan di semua pihak. Terkadang ada tekanan dari lingkungan sekitar, seperti orang tua, masyarakat, yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Selain itu, saya menjaga keseimbangan antara menghormati seseorang
tetap menegakkan aturan yang berlaku di lingkungan SD saya. Baik Bapak. Bapak di sini kan sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di dalam menangani dilema etika, nggih. Nah, apakah Bapak itu memiliki jadwal atau prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apakah biasanya langsung diselesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal khusus Bapak? Saya biasanya menilai situasi tersebut terlebih dahulu. Jika masalah tersebut itu bisa diselesaikan dengan cepat atau kompleks, saya cenderung langsung mengambil tindakan. Namun jika masalah itu rumit, saya melibatkan banyak pihak. Contohnya mungkin teman sejawat dan juga pengawas selaku atasan saya langsung, sehingga dapat setiap kasus yang perlu ditangani atau dicermati agar keputusan itu tepat nanti diambil. Oke, baik Bapak, sangat luar biasa nggih. Apakah selama ini ada seseorang atau faktor tertentu yang mempermudah Bapak itu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Tentu saja Bu Indah, tim manajemen sekolah yang membantu, dan selain itu saya sering berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat di lingkungan SD, baik itu K3S dan juga pengawas-pengawas sekitar, dan juga apakah itu di sekolah beliau itu ada kasus seperti yang saya dapatkan, sehingga masalah yang itu bisa saya atasi dan sudut pandang yang lebih luas lagi. Wow, luar biasa Bapak. Terakhir Bapak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran utama yang saya dapat adalah pentingnya keseimbangan antara prinsip dan empati. Keputusan yang saya ambil harus berdasarkan dengan aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi manusiawi atau perasaan yang orang tersebut yang terlibat. Selain itu juga saya selalu terbuka terhadap masukan-masukan, baik itu dari teman sejawat atau pengawas, yang dapat saya akomodir untuk pertimbangan itu dalam melakukan masalah atau kasus, biar saya bijaksana dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih banyak ya Pak Holil ya atas sama-sama. waktu dan wawasan yang telah Bapak bagikan kepada saya. Pengalaman Bapak itu sangat inspiratif sekali dan mungkin bermanfaat bagi saya. Sama-sama Bu Indah, semoga diskusi ini bermanfaat bagi saya dan juga Bu Indah. Saya sangat senang sekali karena ini dapat pengalaman ini bisa saya tindak lanjuti ke yang lain-lain. Terima kasih Bu Indah. Nggih, sami-sami Bapak. Saya pamit dulu Bapak. Terima kasih atas waktunya nggih Bapak nggih. Mungkin kita lain kali bisa sharing-sharing kembali. Sama-sama. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Ibu selalu sehat nggih. Amin, amin. Baik, maaf ya sebelumnya Bu kalau saya mengganggu waktunya Ibu. Saya di sini ingin meminta sedikit waktu Ibu untuk melakukan wawancara terkait pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika di sekolah. Nah, apakah sekarang waktu yang tepat untuk berbicara Ibu? Insyaallah siap. Oke, siap. Pertama Ibu, yang ingin saya tanyakan ke jenengan dan ingin saya gali lebih dalam lagi kepada Ibu terkait dengan bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah. Di sekolah itu memang banyak dilema-dilema, terutama dilema etika, di mana ada sebuah pilihan. Kadang ada beberapa pilihan kegiatan, permasalahan
yang sama-sama membutuhkan pemikiran lebih dalam untuk memutuskannya, untuk mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada di sekolah itu merupakan sebuah dilema yang membutuhkan pemikiran panjang, maka dilihat faktor urgennya. Urgen itu maksudnya pentingnya mana yang lebih penting, kemudian kebermanfaatannya. Nah, itu ya. Jadi misalkan ada sama-sama bermanfaat, ada sama-sama penting, kemudian sama-sama peluangnya, kita lihat ya, peluangnya lebih besar mana, kemudian dampaknya yang lebih kecil yang mana. Baik. Hari lagi untuk mengidentifikasi kasus pidana etika di sekolah, jenengan itu melihat dari segi urgensinya, urgensi dari permasalahannya ya, kemudian dampaknya, manfaatnya juga bagi sekolah, begitu ya. Baik. Wah, itu contoh yang sangat nyata, Ibu. Ya. Bagaimana Ibu itu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus seperti itu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, untuk menentukan keputusan-keputusan mana yang harus diambil, maka di sekolah itu kan banyak bagian-bagian atau orang-orang yang bisa kita ajak komunikasi untuk membantu kepala sekolah dalam menentukan keputusannya. Tentunya dengan memperhatikan yang utama tadi, kebermanfaatan, dampak, dan peluangnya. Ya. Saya banyak memiliki orang-orang yang bisa saya ajak untuk membantu menentukan keputusan, wakil kepala sekolah atau urusan-urusan yang lainnya yang sesuai dengan permasalahan saat itu. Misalkan kalau urusan kesiswaan, masalah dengan kesiswaan, berarti saya harus banyak bicara dengan masalah kesiswaan atau BK. Berarti intinya di sini jenengan itu dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah, jenengan akan melibatkan orang-orang yang berkepentingan di situ. Ya, komunikasi lah, komunikasi dan juga tadi itu melihat dampaknya, peluang dan juga manfaatnya. Ya. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan selama ini di dalam menangani kasus-kasus dilema etika seperti itu? Ya, langkah-langkah yang sebagai pimpinan ya, langkah untuk membantu mengambil keputusan selain tadi berkomunikasi dengan beberapa pihak. Satu, mengidentifikasi masalah itu. Identifikasi itu adalah kita menggali lebih dalam masalahnya sambil kita mempelajari tadi peluang, dampak, kemudian kebermanfaatannya. Tentunya kebermanfaatan ini jika itu berhubungan dengan siswa, semuanya untuk kepentingan siswa di sekolah. Mengidentifikasi. Kemudian setelah kita mengidentifikasi semuanya, baru kita mencoba mencari putusan yang terbaik dengan cara meminta beberapa pihak untuk membantu memikirkan. Nah, kemudian setelah itu kita terkadang perlu uji coba, ya. Terkadang perlu uji coba keputusan itu. Dilihat dampaknya. Jika itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kita menggunakan plan berikutnya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Yang saya tangkap di sini itu jenengan langkah-langkah atau prosedur yang dapat jenengan lakukan dalam menangani kasus-kasus dilema etika. Yang pertama, melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan tadi, kemudian mengidentifikasi masalah, yaitu menggali seberapa dalam masalah itu, keberdampakannya, kebermanfaatannya, terutama untuk siswa, begitu ya Bu. Kemudian yang ketiga, mencoba mencari peluang-peluang, begitu ya Bu. Iya, dan kemudian uji coba siap. Dari pengalaman Ibu selama ini,
ada tidak hal-hal apa saja yang mungkin Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada bahwa keputusan-keputusan yang saya ambil itu cukup efektif, tapi tidak lepas dari trial dan error ya. Trial errornya itu pasti ada, karena tidak selamanya keputusan yang diambil itu semulus yang kita inginkan. Dan ketika ada sedikit hambatan di tengah perjalanan, maka kita harus membelokkan sedikit, tetapi itu tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Ada, dan alhamdulillah dengan cara komunikasi yang baik dengan beberapa pihak, kemudian juga kita fokus pada tujuan, kemudian dengan mengidentifikasi banyak peluang dan sebagainya. Selama ini keputusan menurut saya setelah dievaluasi juga bersama dengan tim itu cukup efektif ya. Oke, siap Ibu, betul sekali apa yang dikatakan, sangat efektif sekali. Lalu tantangan apa saja yang Ibu hadapi di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang terbesar adalah satu, ketika keputusan kita tidak mendapatkan support dari warga sekolah, ya. Tidak mendapatkan support karena kita sebagai pendidik tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus mendapatkan support dari orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Karena itu perlunya kita komunikasi dengan banyak orang ya. Tantangannya yang terberat itu. Kemudian tantangan lain lagi, jika ternyata plan yang kita rancang itu tidak berjalan sesuai, maka kita harus menyediakan plan cadangan. Ya, itu saja. Menyediakan plan cadangan. Plan cadangan. Baik, yang bisa saya tangkap di sini tantangannya itu adalah keputusan tidak bisa apa tadi Ibu? Tidak mendapatkan support ya dari warga sekolah. Kemudian karena Ibu tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada support tersebut. Jika ternyata plan itu tidak berjalan, maka akan menyediakan plan cadangan, gitu Ibu. Baik, Ibu di sini sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya ya dalam menangani dilema etika. Apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau prosedur tertentu, atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat dilema etika itu? Kalau jadwal khusus tidak ada, tetapi dilihat permasalahannya. Jika permasalahan itu membutuhkan penanganan lebih cepat, maka ketika itu dilakukan penyelesaian. Tetapi jika permasalahan itu masih bisa dipikirkan lebih panjang, maka prioritas yang mana yang harus kita dahulukan untuk menyelesaikan. Jadi kalau yang masih panjang berarti butuh perencanaan lebih dalam. Siap. Wah, sangat luar biasa Ibu. Saya di sini banyak menggali pengalaman yang luar biasa dari seorang Bu Astuti. Baik, apakah ada seseorang Bu atau faktor-faktor tertentu mungkin yang mempermudah Ibu di dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu? Ya, banyak saya dibantu oleh anak-anak untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, yaitu warga sekolah saya. Bagian-bagian urusan-urusan itu sangat membantu saya untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. Wakil kepala sekolah, urusan-urusan, kemudian mungkin juga kalau berhubungan dengan keuangan bendahara saya. Iya. Ya. Juga mungkin yang stakeholder komite gitu ya? Iya, betul. Komite juga. Oke, siap Ibu. Terakhir Bu, ya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa kira-kira pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa dipetik dari sebuah pengalaman dilema etika adalah bahwa seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus fokus pada tujuan. Pengambilan keputusan harus memperhatikan adalah peluang, manfaatnya, kemudian dampaknya. Dan yang paling penting adalah komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan kepada saya. Pengalaman Ibu sangat inspiratif dan juga tentunya sangat bermanfaat bagi saya.
Terima kasih Mbak Indah. Sama-sama Ibu.